Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kenapa orang Timor Leste itu berbeda cara ngomongnya dengan orang Jawa, dengan orang Melayu, dengan orang Batak, dengan orang Sunda, dan dengan suku-suku lainnya? Kenapa? Jadi kalau saya perhatikan, orang Timor Leste itu mirip ya pronunciation gitu atau pengucapan atau logat aksen orang Timor itu mirip banget dengan, NTT, kemudian orang-orang Manado, orang Ambon, Papua, ya nggak semua Papua ya, dan lain sebagainya. Mirip banget ya pronunciation atau pengucapannya gitu ya, cara ngomongnya, logatnya gitu. Karena saya itu mahasiswa sastra, dulu waktu di kampus saya itu belajar linguistik gitu ya, belajar pronunciation ya, kenapa logat suatu daerah itu berbeda dengan logat lainnya gitu ya. Jadi di Indonesia itu kalau saya perhatikan ya, ada semacam komunitas-komunitas tertentu gitu ya, mirip dan beda dengan komunitas lain gitu ya. Seperti NTT gitu ya, dengan Timur itu kan mirip ya. Ya, kemudian orang Batak itu dengan Toraja itu mirip, ya, logatnya mirip. Ya, kemudian orang Melayu dan orang Minang itu juga agak mirip-mirip ya. Kemudian orang Jawa ya mirip-mirip dengan orang Sunda gitu ya. Walaupun Sunda itu lebih halus gitu. Ya, jadi ini ada semacam keanehan. Dulu saya berpikir, kenapa ada perbedaan logat di suatu daerah itu? Saya dulu berpikir pengaruh daripada bentuk rahang. Jadi bentuk rahang orang Timor Leste dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Batak dan sebagainya itu kan berbeda-beda ya. Bentuk rahang orang Timur itu kan mirip-mirip seperti orang Papua kan, orang NTT, ya, orang Ambon dan sebagainya. Jadi dulu saya berpikir ya bentuk rahang manusia itu mempengaruhi logat aksen. Ya, maksudnya dulu saya berpikir bahwa itu hal yang paling mempengaruhi. Ternyata saya salah. Lalu apa yang paling mempengaruhi? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, kenapa logat atau aksen atau gaya bicara di Indonesia itu berbeda-beda. Apakah kita itu berasal dari ras yang sama? Apa yang jadi permasalahan? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mari kita kenyot. Jadi guys, salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena perbedaan bahasa ibu. Jadi perbedaan bahasa ibu inilah sebenarnya yang mempengaruhi logat kita gitu, mempengaruhi aksen kita. Itu sangat mempengaruhi ternyata. Ya, bahasa ibu kita itu mempengaruhi aksen kita. Bahasa ibu orang Timor, orang NTT, orang Papua itu kan mirip-mirip ya. Seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya. Orang Timur itu kan nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ada juga yang berasal dari ras Melanesia. Orang NTT juga seperti itu. Orang Papua juga seperti itu. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, bahwa ras yang paling pertama kali menginjakkan kaki sekitar 30.000 sampai 50.000 tahun yang lalu di Indonesia itu adalah ras Melanesia. Jadi, ini ternyata yang paling mempengaruhi gitu ya, bahasa ibu gitu ya. Kemudian, selain bahasa ibu, ternyata yang paling mempengaruhi itu faktor daripada geografis. Geografis itu sangat mempengaruhi. Artinya gini, orang yang tinggal di gunung, ya, kemudian di pesisir, itu berbeda, guys. Bahasanya beda. Oh, pronunciation-nya juga berbeda. Ya, tekanannya juga berbeda. Itu sangat berbeda banget ya. Kita ambil contoh misalnya seperti orang Papua. Orang Papua itu kan ngomongnya agak kenceng ya. Nggak kenceng banget sih sebenarnya. Tapi kan karena orang Papua itu kan banyak tinggal di gunung ya. Orang Batak juga kan banyak tinggal di gunung ya. Daerah Toba itu daerah pegunungan gitu. Jadi kalau ngomong di gunung itu harus kenceng gitu. Karena apa? Karena pengaruh kontur tanah gitu ya, geografis. Ya, beda dengan orang pesisir. Orang Sunda misalnya, orang Sunda itu kan orang pesisir ya. Kenapa mereka lembut dalam berbicara? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh geografis juga gitu ya. Bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur juga ada yang ngapak juga ya orang Jawa Timur ya. Di sana juga banyak pegunungan juga. Jadi dipengaruhi oleh geografis. Kemudian selain itu dipengaruhi oleh agama juga gitu. Sama seperti orang Sunda dan orang Bali.
Kenapa bahasa Sunda dan bahasa Bali itu lembut banget? Kenapa? Apa yang paling mempengaruhi? Yang paling mempengaruhi itu dipengaruhi oleh ajaran agama dan dipengaruhi oleh bahasa agama. Jadi orang Sunda dan orang Bali itu kan suka nggak suka kan dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta ya, bahasa yang dibawa oleh orang-orang India gitu ya, waktu penyebaran agama Hindu di Nusantara. Ini mempengaruhi juga gitu. Kemudian ajaran juga mempengaruhi gitu ya. Ya, ajaran Sundawiwitan itu kan menjaga hubungan dengan manusia. Makanya ada istilah ya kalau di Bali itu Trihitakarana. Trihitakarana itu membangun hubungan dengan manusia, menjaga gitu ya. Menjaga hubungan dengan manusia, dengan Tuhan, dengan alam. Nah, karena kita menjaga hubungan kita dengan manusia sehingga apa? Sehingga kita dalam berbicara itu lembut gitu ya, pelan ya. Sehingga ini mempengaruhi aksen kita gitu, logat kita. Jadi kalau orang Bali itu marah, orang Sunda itu marah, nggak kelihatan marah gitu. Ya, ngomongnya itu lembut banget gitu ya. Kumaha ieu ya, naon kitu Kang gitu ya. Padahal dia udah marah banget gitu ya. Punten Kang, kakinya Kang ya, kakinya nginjak kaki saya gitu. Punten Kang gitu. Ngomongnya lembut banget gitu. Kalau orang suku lain kan beda kan, orang Papua, orang Timur langsung kenceng ya suaranya. Itu kaki kenapa begitu bla 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 ya. Ya kamu orang ini nggak sopan bla 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 gitu kan. Jadi biasanya seperti nggak semuanya tapi di sekelumur ada juga yang lembut ya. Orang Batak juga seperti itu. Mata kau gitu. Jadi ini tergantung daripada uh, logat ya. Nah, kemudian kalau saya perhatikan di Indonesia itu ada banyak orang yang salah kaprah gitu ya terhadap logat tertentu gitu ya. Misalnya nih ya, kita ambil contoh misalnya. Orang Batak itu kalau ngomong itu kan kenceng ya. Orang Sumatera gitu ya. Karena di Sumatera itu kan banyak gunung-gunung ya. Sehingga ngomongnya kenceng gitu ya. Sama seperti Pak Ahok misalnya. Itu ngomongnya itu kan tetetetetetet gitu ya. Kenceng banget ya. Nah yang jadi pertanyaan. Kenapa ada salah pengertian? Ya, salah pengertian itu karena apa? Karena kita itu, mohon maaf ya, saya bukan si paling cerdas ya. Karena kita tidak memahami ya sejarah bangsa kita. Kita itu buta sejarah sebenarnya. Sejarah yang kita pelajari itu sejarah apa? Sejarah agama gitu. Boleh boleh belajar agama, nggak jadi masalah. Tapi kita tuh lebih fokus sejarah agama. Kita tidak pernah fokus belajar sejarah antropologi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita tuh salah pengertian gitu ya. Orang Sumatera kalau ngomong itu kita anggap marah-marah gitu ya. Padahal kan mereka nggak marah gitu. Orang Timur juga seperti itu ya. Kalau mereka ngomongnya kenceng kita anggap marah-marah. Enggak seperti itu ya. Kemudian ya kalau kita telusuri di masa lampau gitu ya, di zaman manusia purba, ternyata bahasa manusia itu dulu itu satu, guys. Ya, waktu manusia purba itu masih kecil ya komunitasnya, sekitar 1.000 orang gitu. Ya, dulu pernah tuh ya kejadian pas letusan Gunung Toba, ya manusia purba itu tinggalnya cuma 1.000 orang gitu ya, banyak yang meninggal gitu ya. Letusan Gunung Toba itu sekitar 70.000 tahun yang lalu gitu ya. Banyak orang yang meninggal gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saat itu bahasanya sama? Yes, bahasanya sama. Yang membedakan itu ya tempat tinggal gitu ya. Berpisah gitu, lama-lama bahasanya beda gitu ya. Kemudian rahang juga mempengaruhi, tapi nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi semakin rahangnya lebar ya, jangan dikat ya, jangan dikat di TikTok ya. Semakin rahangnya lebar ya, ya warga Indonesia itu semakin rahangnya lebar, biasanya suaranya semakin keras gitu. Semakin rahangnya tipis seperti orang-orang Sunda gitu ya. Sebagian ya, sebagian lagi ada yang lebar juga ya. Biasanya akan semakin halus gitu ya ngomongnya. Orang Bali rahangnya tipis ya, maka mereka ngomongnya tuh semakin halus, lembut gitu ya. Semakin lebar rahangnya seperti orang-orang Sumatera, orang Papua dan sebagainya. Biasanya suaranya akan menggelegar ya. Tapi nggak semua orang Sumatera ya, orang Melayu juga ngomongnya lembut kok ya. Ya, artinya gini ya, mungkin dari logat kelihatan lembut gitu ya, tapi yang jadi permasalahan itu bukan masalah lembut atau tidak logat suatu daerah, tapi niat gitu ya, niat baik gitu ya.
kejujuran itu paling utama sebenarnya, kejujuran. Ada orang ngomongnya tuh lembut banget, tapi nggak jujur gitu. Ya, kalau menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya dong ya. Tes cek 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 cek. Menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya. Jadi guys, ternyata salah satu ras paling jujur di Indonesia itu yang hidup sampai sekarang itu adalah ras Melanesia, ras Papua, orang Timur. Bukan berarti saya mengglorifikasi orang ini ya, tapi ini berdasarkan penelitian. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh evolusi. Ini dipengaruhi oleh evolusi. Saya tidak mengatakan orang Timur dan orang Papua itu keterlambatan dalam evolusi. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Karena gini guys, orang Papua dan orang Timur itu kan beberapa ribu tahun yang lalu kan masih terpisah ya dari Indonesia gitu, belum gabung dengan Indonesia gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka itu punya keterlambatan evolusi ya. Dan mereka biasanya masih tetap melakukan berburu ya, mengumpul ya, berburu, mengumpul ya. Sehingga apa? Sehingga kalau mereka dapat buruan itu, biasanya mereka tidak akan korupsi gitu ya. Dapat buruan dibagi rata semuanya, nggak ada istilah korupsi. Ya, itu yang menjadikan orang-orang Papua dan orang-orang Timur itu jujur. Nggak semuanya, tapi di sekelumurnya. Karena menurut data, Timur Leste itu salah satu negara paling jujur di Asia Tenggara. Ini menurut data guys ya. Jadi kalau bantah-bantah pakai data. Timur Leste itu lebih jujur daripada Indonesia. Mereka nggak terlalu suka korupsi. Bukan berarti orang Indonesia itu suka korupsi, enggak. Tapi kan berdasarkan data, kita ngambil data. 10 negara paling uh, anti korupsi di dunia, Indonesia kan nggak masuk ya. Jadi boleh dikatakan kita itu bukan orang yang jujur gitu ya. Ya, kalau diambil rata ya masyarakat yang kurang jujur gitu ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya, bukan pribadi-pribadi gitu ya. Data itu kan berdasarkan rata-rata umumnya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kejujuran ya, integritas. Kita bisa ngomong ceplas-ceplos seperti orang Batak, kemudian ngomong keras seperti orang China gitu ya. Kemudian lembut seperti orang Sunda dan orang Bali ya. Kemudian mendayu-dayu seperti orang Minang gitu ya. Kemudian ngomong to the point seperti orang Batak gitu ya. Kemudian orang Jawa ngomongnya ada yang lembut, ada yang enggak gitu ya. Kita bisa ngomong seperti itu, tapi intinya kita harus jujur ya. Jangan suka berbohong terhadap orang lain. Jadi ya walaupun kita berbeda-beda suku gitu ya, berbeda-beda aksen dan sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu nggak semua itu di ya. Biasanya kita itu lebih mengagungkan aksen tertentu. Saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak. Kita itu lebih mengarah ke aksen atau logat. Karena saya itu kan mahasiswa sastra ya. Jadi waktu di kampus saya belajar aksen juga gitu ya. Maksudnya dari mana aksen ini berasal ya. Eh, Gimana kronologinya supaya terjadi aksen gitu atau logat atau bunyi suatu bahasa gitu. Kita itu sudah mengarah-arah ke aksen orang Arab. Anda sadar nggak sih sebenarnya? Warga Konoha itu sudah mengarah-arah ke aksen orang-orang Arab. Ya, jadi logat kita itu logat yang paling biasa kita dengar di televisi itu ya logat-logat Arab gitu ya. Udah mengarah-arah ke sana gitu. Ya, karena apa? Karena kita sehari-hari itu ya suka pakai bahasa Arab gitu. Ya, ya itu manusiawi ya karena kita tuh mayoritas muslim ya, ya mungkin mengarah-arah ke sana. Kalau kita mayoritas Hindu, kita bisa berbicara seperti orang India gitu ya. Kita menganggap bahwa cara ngomong atau aksen orang India itu keren gitu kan. Itu tergantung lokasi gitu ya. Ya kalau kita hidup di Amerika, aksen yang paling bagus itu ya aksen Amerika gitu atau logat Amerika gitu ya. Ya kalau orang Indonesia juga ngomong bahasa Inggris, aksennya kelihatan kok gitu. Kadang gini ya kalau saya perhatikan, kadang orang itu malu dengan aksennya gitu ya. Misalnya nih ya, ada
seseorang gitu ya, berasal dari suku tertentu, dia berusaha mati-matian menghilangkan aksennya gitu. Saya juga punya aksen kok gitu. Tapi apakah saya menghilangkan? Enggak, itu identitas saya gitu. Saya nggak akan menghilangkan aksen itu. Saya nggak mati-matian menghilangkan aksen gitu. Sama seperti orang Indonesia, misalnya nih orang Jakarta misalnya nih ya, Jaksel misalnya ya, Jaksel yang ke Inggris-Inggrisan misalnya, walaupun logatnya itu ke Arab-Araban gitu. Kalau mereka ngomong bahasa Inggris, orang Amerika itu menganggap bahwa mereka tuh punya aksen. Orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris itu punya aksen. Itu nggak bakalan bisa hilang. Kecuali kita lahir di Amerika gitu. Orang Amerika juga seperti itu. Ya, orang asli Amerika yang lahir di Amerika yang jago bahasa Inggris ya. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia juga mereka aksennya itu ke barat-baratan gitu. Jadi nggak masalah ya. Ya, banyak tuh ya warga kono yang ngejek-ngejek Pak Jokowi bahasa Inggris ya. We walk the talk gitu ya. We walk the talk gitu. Itu diejek-ejek ya. Padahal kalau orang Inggris atau orang Amerika itu belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Jawa, mereka juga nggak langsung medok gitu ya, nggak langsung bisa logat bahasa Indonesia gitu. Ya mereka pakai logat eh, Amerika juga sah-sah aja gitu. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu malu dengan aksennya gitu. Nggak, saya nggak malu dengan aksen saya, bodoh amat ya. Dari aksen saya kan kelihatan dari mana gitu ya. Ya kan? Kemudian selain aksen, eh bahasa tubuh juga berbeda-beda. Bahasa tubuh orang Timor, ya, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa itu berbeda-beda ya. Ya, bahasa tubuh. Saat ngomong juga ya, ya bahasa tubuhnya itu beda-beda ya. Ada yang bahasa tubuhnya itu kaku, ada yang lentur, ada yang menggunakan gerakan tangan, ada yang ngomong itu nggak menggunakan gerakan tangan ya, cuman gini aja, ada yang seperti itu ya, macam-macam ya. Kalau saya itu ngomong itu dari kecil tuh selalu menggunakan gerakan tangan. Makanya saya tuh waktu kecil ya, saya tuh sering dimarahin sama ibu saya gitu. Kenapa? Karena kalau ngomong itu saya selalu menggunakan tangan gitu ya. Karena saya tuh nggak bisa konsen kalau ngomong nggak menggunakan gerakan tangan gitu. Kenapa? Ya karena itu bawaan lahir saya gitu. Sementara di suku saya ya, di komunitas saya gitu, ya komunitas orang tua saya gitu, ngomong ke orang tua menggunakan tangan itu nggak sopan. Padahal menurut saya pribadi sah-sah aja, asal jangan nunjuk gitu ya, asal jangan, menggunakan seperti ini ya, kalau itu salah ya. Kalau ngomong biasa seperti nggak jadi masalah, apa masalahnya kan? Tapi sah-sah aja ya, di setiap suku kan ada macam-macam ya, macam-macam, gaya bicara ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis ke komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Ada yang memutuskan. Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.